Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom, Pak. Shalom, Ya, Pak. hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Terlebih dulu di sini siapa yang tidak hadir atau ada keterangan izin atau sakit? Nggak ada. Hadir semua. Hadir semua. Hadir semua, ya. Baik. Sebelumnya kita absen dulu ya. Absen kelas dulu. Si Liska Novia, Hadir, Pak. Isa Kismini, Kamisni hadir. ya. Mohon maaf ya. Si Meliana, Hadir. Ella Novia. Ya. Baik. Di sini sebelumnya ada yang sudah makan atau belum makan di sini? Belum, Pak. Belum makan. Nah, kenapa tadi nggak makan, Dek? Cepat. Nah, di sini kita akan memulai pelajaran kita tentang kenakalan remaja. Sebelum itu, saya minta kesediaan dari Liska Novia untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Marilah teman-teman, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini memulai aktivitas kami. Tolong Engkau berkati pembelajaran kami dari awal hingga berakhirnya nanti Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, kami berdoa dengan syukur. Haleluya, amin. Amin. Anak-anak, kita hari ini belajar tentang kenakalan remaja. Coba perhatikan istilah kenakalan remaja. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran kita nantinya siswa mampu menjelaskan tentang pengertian remaja. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor penyebab kenakalan remaja. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak dari kenakalan remaja. Yang terakhir, yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara mencegah kenakalan remaja. Jelas? Jelas, Pak. Baiklah, kita masuk dalam materi. Slide selanjutnya. Masuk dalam pengertian remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut sebagai anak-anak, atau masa remaja ini dikatakan adalah masa peralihan manusia dari anak-anak untuk menuju dewasa. Jadi remaja ini adalah peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Jadi ada ditandakan dengan pubertas, seperti itu, masa pubertas. Jadi setiap anak yang baru memasuki usia belasan tahun sampai usia 18 tahun itu masih dikatakan remaja, seperti itu. Slide selanjutnya. Dalam hal ini, kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja
atau transisi masa dari masa anak-anak. Jadi kenakalan remaja ini bisa atau terjadi karena adanya pengaruh perubahan. Misalnya dalam bentuk perkembangan psikologis, masa remaja ini sangat rentan suka marah-marah seperti itu, emosinya tidak stabil oleh karena masih dalam tahap peralihan menuju ke dewasa. Jadi emosi remaja ini tidak stabil seperti itu. Jadi hal inilah yang dapat menyebabkan kenakalan atau menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Slide selanjutnya. Adapun jenis-jenis kenakalan remaja, yang pertama, kabur dari rumah. Ini biasanya bisa karena ada masalah di rumah, misalnya dalam keluarga itu broken home seperti itu. Dalam keluarganya tidak harmonis seperti itu. Kemudian membolos sekolah itu bisa terjadi karena ikut-ikutan oleh setiap pada remaja ini selalu bersama dengan grup atau teman kelompoknya. Jadi setiap kelompok tergantung pada kelompoknya juga. Kemudian merokok. Hal ini karena keinginan rasa coba-coba itu. Tingkat keinginan coba-coba pada remaja ini sangat tinggi. Jadi remaja ini sangat ingin mengetahui bagaimana merokok itu, gimana sih rasanya seperti itu. Kemudian terjerumus dalam minuman keras. Jadi banyak kita terjadi di kalangan remaja ini, oleh kan mereka keinginan untuk mencoba itu sangat tinggi seperti itu. Tawuran akibat emosi yang tidak dapat terkontrol dengan baik. Jadi dapat menyebabkan tawuran atau perkelahian antar remaja dan balapan liar dan lain sebagainya seperti itu. Dari sini anak-anak kalau lihat dari kenakalan remaja ini tanggapannya seperti apa? Misalnya saya ingin dengar dari tanggapan si Isa. Kenapa sih remaja ini dapat melakukan berbagai penyimpangan seperti itu? Apa penyebabnya seperti itu? Sisa bisa dengar? Atau si Meliana bisa jawab? Ya, Pak. Ya, coba kamu bilang. Oh ya, silakan. Ulangi, Pak, pertanyaannya. Kan kita sudah membahas tentang kenakalan remaja. Ini Bapak tadi sudah bilang jenis-jenis kenakalan remaja. Misalnya tadi Bapak sudah jelaskan tentang jenis-jenis kenakalan remaja. Misalnya remaja ini terjerumus kepada pergaulan yang tidak bebas. Pergaulan bebas, misalnya merokok, minum minuman keras itu. Misalnya selanjutnya itu contohnya, berikan contoh selanjutnya. Contoh lagi, selain yang itu ya, Pak. Ya, ya. Bisa kamu beri contoh lagi? Kalau contohnya banyak sekali. Kayak Sebutkan 2 saja. misalkan aku mikir dulu ya, Pak.
Oh ya. Jadi tentunya hal-hal yang dianggap negatif seperti itu. Intinya hal yang Misalkan, berakibat atau ya silakan. misalkan kayak mengonsumsi obat-obat terlarang, ikut teman-temannya gitu, Kak. Misalkan ada obat yang biasa dikonsumsi keseringan, yang saya perhatikan waktu saya SMA dulu, yang sering saya dengar itu obat Ginet. Itu biasanya yang Ginet. Ya. Selain itu juga, Pak, selain itu juga ada yang namanya itu Lempox. Lempok. Itu yang sering dikonsumsi. Ya, itu akibatnya dari ikut-ikutan oleh teman, jadinya seperti itu. Karena ikut-ikutan, Ya, pengaruh di sekolah. ya. Adik tahu nggak, Adik Meliana, tahu nggak risiko atau dampak yang ketika anak-anak mengonsumsi atau ya memakan obat-obat terlarang, misalnya tadi dikatakan Zenit, dan menghirup bau Lempox itu reaksinya seperti apa atau dampak negatif yang dapat terjadi itu apa seperti itu? Tahu nggak? Ya, Pak. Kalau menurut saya dampak dari mengonsumsi obat Ginet itu seperti mabuk, pusing, dan seperti kata-katanya tidak sopan lah, Pak. Selain itu, kalau Lempox itu yang saya ketahui akibatnya juga bisa mabuk, pusing. Ya itulah, Pak, yang saya ketahui akibatnya dari mengonsumsi obat tersebut. Baik, jadi apa yang dikatakan Dek Maliana ini sudah banyak terjadi, misalnya karena memang pengaruh obat, kadar obat atau dosis obat yang berlebihan itu dapat mengakibatkan mabuk, seperti itu, pusing kepala, dan hal itu sangat bisa berdampak negatif bagi perkembangan kognitif anak dan akhlaknya seperti itu. Kemudian slide yang selanjutnya. Faktor penyebab kenakalan remaja. Ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Adapun yang faktor internal ini adalah faktor yang terjadi dari dalam diri siswa, dari dalam diri si anak tersebut. Misalnya karena anak tersebut masih dalam tahap mencari identitas diri, karena memang masa remaja ini masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi sifat kekanak-kanakan tersebut masih ada. Jadi misalnya anak tersebut remaja tersebut tidak dapat mengontrol dirinya seperti itu. Kemudian untuk faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah pengaruh dari luar atau dari lingkungan sekitar. Misalnya kenakalan remaja ini dapat terjadi misalnya dalam keluarganya tidak harmonis seperti itu, jadi tidak mendapat kasih sayang yang penuh dari orang tua dan juga di lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya remaja ini hidup di kalangan yang keras, misalnya maksud saya negatif, misalnya di lingkungan orang-orang pemabuk, penjudi, berkata kotor seperti itu, kemungkinan besar
remaja ini bisa meniru atau bisa melakukan hal-hal negatif tersebut, terbawa seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Masuk dalam dampak dari kenakalan remaja. Ini kita tahu dampak negatifnya jelas akan menghancurkan masa depannya. Jadi anak-anak yang melakukan penyimpangan seperti mengonsumsi obat-obat terlarang, jatuh dalam pergaulan bebas, seks bebas, dan lain sebagainya, jelas ini akan menghancurkan masa depannya. Kemudian remaja yang sudah melanggar hukum atau norma sosial biasanya akan dijauhi orang. Ya, seperti itu. Slide selanjutnya. Solusi untuk kenakalan remaja atau cara pencegahannya. Ada 3 cara di sini. Yang pertama, tindakan preventif. Yang kedua, tindakan represif. Yang ketiga, tindakan kuratif atau rehabilitas. Anak-anak, di sini siapa yang tahu tentang pengertian tindakan preventif ini? Hal tersebut seperti apa? Berikan contohnya. Ada yang tahu? Si Liska? Tindakan preventif itu seperti apa? Sheila tahu? Lanopia? Jadi tindakan preventif ini adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah sebelum terjadinya penyimpangan itu. Misalnya dalam hal ini contohnya orang tua menasihati anak-anaknya supaya tidak terjerumus ke pergaulan bebas seperti itu. Ada edukasi, kemudian dari pihak sekolah atau guru-guru. Guru-guru ini misalnya mengajarkan tentang budi pekerti, etika seperti itu. Jadi hal-hal yang positif itu diberikan kepada remaja. Jadi itu yang dinamakan tindakan preventif. Kemudian tindakan represif. Tindakan represif ini dilakukan ketika remaja ini melakukan penyimpangan. Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan memberikan hukuman. Misalnya dalam lingkungan sekolah ya. Misalnya ada remaja yang berkelahi antar kelas. Jadi hal tersebut akan ditindaklanjuti atau diberi sanksi hukuman seperti itu supaya remaja ini jerak tidak melakukan penyimpangan seperti berkelahi atau lain sebagainya. Kemudian tindakan kuratif atau rehabilitas. Hal ini bisa dilakukan kita lihat melalui adanya BK atau bimbingan konseling bagi anak yang mengalami masalah seperti itu. Masalah dalam artian melakukan tindakan yang tidak wajar, misalnya melakukan penyimpangan tadi. Kemudian rehabilitas ini maksudnya dilakukan pendidikan ulang seperti ada orang-orang khusus yang profesional dalam bidangnya untuk mencegah atau memberikan edukasi positif bagi remaja yang sudah melakukan penyimpangan. Misalnya rehabilitas narkoba. Remaja yang terjerat narkoba ini dimasukkan ke rehabilitas
Jadi dididik lagi. Seperti itu. Slide selanjutnya. Ada beberapa cara mencegah kenakalan remaja di sini. Yang pertama, jadilah ini lebih kepada orang tua, peran orang tua yang mendukung atau selalu ada bagi anak remaja. Jadi perhatian dan kasih sayang remaja orang tua ini sangat dibutuhkan atau sangat ditekankan dalam pencegahan kenakalan remaja. Kemudian menjalin hubungan komunikasi yang efektif atau dengan anak, maksudnya hubungan komunikasi yang baik, misalnya menjaga tutur kata, kesopanan, seperti itu. Jadi remaja ini akan meneladani hal-hal tersebut. Kemudian mendukung hobi yang positif, menguatkan karakter positif anak. Maksudnya ini bisa didapatkan melalui kegiatan rohani, kegiatan ibadah, seperti itu, hal-hal yang positif. Pembinaan karakter, budi pekerti, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Maksudnya ini ketika kita sebagai orang dewasa melihat anak sedang merokok misalnya, kita bisa menegur atau memberikan nasihat seperti itu. Kemudian tidak bersikap keras tetapi tegas. Jadi hal ini harus dilakukan supaya untuk mencegah kenakalan remaja. Slide selanjutnya. Ya, jadi materi kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini? Saya Pak mau bertanya. Baiklah, silakan. Di sini saya mau bertanya, kenapa sih di usia remaja itu sangat rentan sekali atau sering sekali terjadi masalah-masalah seperti tawuran, bolos sekolah, itu alasannya kenapa, Kak? Pak? Ya, jadi hal tersebut dikarenakan oleh masa perkembangan yang terjadi dalam remaja. Misalnya tadi di perkembangan remaja ini ada namanya perkembangan kognitif, psikologis, perkembangan sosial. Jadi hal tersebut spiritual, hal tersebutlah yang berdampak karena remaja kita tahu masih dalam pencarian identitas diri atau jati diri, sering ingin mencoba-coba. Remaja ini tidak mau maunya itu dia dihargai, maunya dia itu diterima seperti itu. Tetapi dalam hal ini remaja ini tidak dapat memikirkan dampak akibat yang dia ketika sesuatu hal yang dia lakukan itu bisa berdampak negatif untuk hidupnya. Misalnya tadi ketika remaja tidak dapat menahan diri, misalnya remaja ingin mencoba merokok seperti itu. Dia langsung mencoba aja karena memang dia ingin mencoba, ingin tahu bagaimana rasanya seperti itu. Jadi tingkat kemauannya itu sangat tinggi. Itulah yang dapat menyebabkan kesalahan atau perilaku menyimpang di kalangan remaja. Ada lagi atau belum jelas? Ini lebih kepada tingkat
kontrol diri seperti itu, masih lemah, belum dewasa. Misalnya kalau dia terjadi perkelahian antar pelajar, itu disebabkan oleh tidak dapat mengontrol diri, tersulut emosi. Kan sudah dijelaskan remaja ini emosinya tidak stabil, seperti itu, masih belum matang, masih belum dewasa. Bisa dimengerti, Isa? Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Ada, Pak. Saya mau bertanya. Silakan. Pertanyaan saya, bagaimana tindakan cara mengatasi ketika remaja pada masa pubernya tidak mau mendengarkan nasihat dari orang tua? Contohnya kan sudah kita beri nasihat, tapi tetap saja melakukan pelanggaran norma seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Misalnya kalau untuk mengatasinya, kita lebih kepada setiap pribadi yang menjadi public figure yang seperti fansnya. Misalnya ada teman yang dirasanya itu sangat dia perlukan, itulah yang bisa memberi dia nasihat seperti itu. Tetapi ada perantara. Misalnya kalau melalui orang tua itu tidak diindahkan, itu bisa dilakukan melalui cara misal dari temannya, misal dari siapapun yang dianggap dia paling penting, misalnya dari teman, sahabat, seperti itu. Kemungkinan masukan bisa dapat diindahkan. Ada lagi? Ada. Kalau tidak ada, Bapak akan beri kelompok ya, beri tugas kelompok. Kelompok 1, anggotanya Meliana sama Liska Novia. Kelompok 2, beranggotakan si Isa Kimisni, kemudian Ella Novia. Bapak akan kasih tugas kelompok, nanti kalian memberikan tanggapan hasil diskusi. Ada 4 pertanyaan ini, ada 4 tugas. Silakan adik-adik, anak-anak untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian nanti kalau sudah selesai, itu dirangkum saja. Jawabannya itu dari 4 pertanyaan ini dirangkum saja. Nanti kelompok 1 ada yang mewakili untuk menjawab atau memberi hasil diskusinya. Jelas? Jelas, Pak. Bapak Baik, Pak. kasih waktu 10 menit ya dari sekarang. Silakan untuk dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Silakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya.
Untuk sumber-sumbernya ini kelompok bisa lihat dari materi yang sudah Bapak bagikan tadi. Soalnya cukup jelas ya adik-adik. Jelas. Ya. Si Isa ini kayaknya dia lelet jaringannya ya, gangguan jaringannya. Jadi dia kesulitan masuk kayaknya. Ada sudah dia kasih tahu untuk Bapak, dia katanya bermasalah di jaringan. Oleh karena jaringan di kampungnya lelet katanya. Bisa dimaklumi nanti jawabannya mungkin di live chat aja. Si Saki Misni ini sama si Ella ya, kelompok 2 ya. Bisa langsung dijawab lah, Pak. Bisa. Nanti perkenalkan dulu nama kelompoknya, anggota kelompok, kemudian berikan pernyataan atau jawabannya, hasil diskusinya. Silakan. Di sini saya mau menjawab. Menurut dari yang saya ketahui, kalau misalkan dampak dari kenakalan remaja ini sendiri, seperti misalkan merusak ketentraman masyarakat, seperti sering saya juga lihat informasi-informasi dari TV atau media sosial lainnya,
sering terjadi kenakalan remaja ini seperti mengkonsumsi segala narkoba. Terus dampak negatif dari kenakalan remaja ini yaitu merusak ketentraman masyarakat, mengganggu ketertiban, merusak bangunan-bangunan umum, dan mengganggu atau mempengaruhi orang-orang di sekitar. Terus berikut kan? Desa, suaramu nggak terdengar jelas. ya Diulangi. ya saya dari beranggotakan kelompok yaitu adalah sama saya sendiri Isa Kamisni. Di sini kan seperti dampak negatif dari kenakalan remaja ini sendiri. Seperti kurangnya perhatian dari orang tua. Contohnya seperti kan sering terjadi seperti kita lihat di TV atau media sosial lainnya saat ini itu sering kebanyakan terjadi kasus yaitu narkotika atau jenis sabu lainnya. Itu sendiri dampak negatifnya yaitu bisa merugikan orang lain atau misalkan menjadi dampak juga mempengaruhi masyarakat di sekitar. Terus untuk cara pencegahan terjadinya kenakalan remaja ini yaitu orang tua harus mampu memberikan contoh yang baik kepada anak, bersahabat dengan orang yang baik, dan orang tua juga harus bisa mengawasi perilaku anak, jangan sampai salah pergaulan. Orang tua bisa bersikap tegas terhadap anak, tidak keras, dalam artian meskipun tidak terlalu keras terhadap anak, tapi orang tua bisa mampu mengawasi pergaulan si anak ini. Itu kalau pendapat saya, Pak. Terima kasih. Baik. Ada tambahan lagi? Ada. Baik, silakan. Silakan Ila Nopia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Isa Kamisni, yaitu dampak dari kenakalan remaja. Ini dampaknya. Cara mencegah ya, Pak. Oke, ya. Tadi dampaknya sudah dikatakan oleh Kamisni. Ya, aku menambahkan sedikit. Kan di sini kan orang tua harus memberikan contoh yang baik pada anak. Terus orang tua harus mengawasi perilaku anak, jangan salah memilih pergaulan. Terus hati-hati dalam menggunakan internet. Pembahasannya yaitu kenakalan remaja adalah suatu perilaku remaja yang menyimpang dan melanggar norma setempat. Banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja antara lain lingkungan, keluarga yang tidak harmonis, kemiskinan, terus terjebaknya dalam pergaulan yang buruk, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu sih yang aku tambahkan, Pak. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah. Silakan kalau sudah bisa diberikan jawabannya atau dikasih tahu supaya kelompok yang lain dapat mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu beranggotakan yang pertama Meliana dan saya sendiri. Saya akan menjawab, yaitu bagian dari soal nomor 1, mengapa pada anak di usia belasan tahun sering terjadi kenakalan pada usia remaja. Nah, jadi pada masa remaja ini yang sering terjadi yaitu pada umur belasan tahun,
baru menginjak remaja. Pada masa ini mereka memiliki rasa ingin tahu, rasa ingin coba-coba, dan juga mereka penasaran dengan apa yang mereka lihat, lalu mereka coba, apakah itu berdampak positif atau berdampak negatif kepada diri mereka masing-masing. Kemudian pada masa remaja ini berbagai macam dampak-dampak negatif yang menimbulkan ketergantungan atau masih banyak lagi hal-hal yang berdampak negatif. Kemudian soal nomor 2, apa yang menjadi faktor penyebab kenakalan remaja? Yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu dari dalam diri sendiri, yaitu mempunyai seperti yang dijelaskan dari nomor 1 yang tadi, memiliki rasa ingin coba-coba, memiliki pengaruh dari diri sendiri, dan juga ketika dia mencoba, ketika dia mencoba, dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk bagi dirinya. Ada juga faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Faktor internal dari luar itu bisa juga dari pengaruh teman-teman, seperti ketika sekolah, dia mau mengikuti jam pelajaran, tapi ketika teman yang lain mencoba untuk mempengaruhinya, yaitu dengan mengajak dia untuk membolos bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, silahkan kalau Mungkin ada tambahan lagi dari anggota kelompok. Ada tambahan lain? Si Meliana, ada tanggapan? Silahkan di-mute dulu. Saya akan menambahkan dari jawaban Rizka, apa dampak dari kenakalan remaja. Jadi dampak dari kenakalan remaja itu banyak. Misalkan dari lingkungan sekolah maupun di luar. Itu karena pergaulan, misalnya dia kalau di lingkungan sekolah dia membolos, akibatnya misalkan di sekolah dia membolos, akibatnya itu akan merugikan dirinya sendiri. Kalau dari luar sekolah, misalkan dari pergaulan, ikut teman, seperti balapan liar, itu dampaknya bisa merugikan dirinya sendiri. Dari misalkan terjadinya seperti kecelakaan akibat dari balapan liar itu sendiri. Setelah itu, bagaimana cara mencegah terjadinya kenakalan remaja? Ada 3 cara untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja ini. Yang pertama tadi ada tindakan preventif, yaitu tindakan ini yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan. Kemudian tindakan preventif. 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 Ya. Represif. Baik, silakan. Kemudian yang ketiganya
tindakan rehabilitasi. Oke. Itu saja yang Baiklah. dapat saya tambahkan Oke. dari Terima kasih jawaban untuk Iskandar. ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan 2 sudah memberikan tanggapan atau hasil diskusi kelompok di forum grup ini. Jadi Bapak akan simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dapat dari kelompok. Jadi mengapa pada anak usia belasan tahun ini sering terjadi kenakalan remaja, yaitu tadi karena adanya pada saat remaja adalah peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa. Jadi hal ini sangat berpengaruh baik dari perkembangan fisik, mental, spiritual, kognitif, dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi. Jadi belum matang seperti itu. Hal inilah yang dapat menyebabkan kenakalan pada usia remaja. Kalau hal tersebut tidak dilakukan atau dicegah sebelum terjadinya. Sudah dikatakan tadi ada tindakan preventif, represif, kemudian rehabilitas seperti itu. Ada 3 tadi. Kemudian apa yang menjadi faktor penyebab kenakalan remaja? Yaitu tadi faktor penyebabnya tadi sudah dikatakan dari kelompok, bisa karena ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Tadi faktor internal itu berkaitan dengan kepribadian atau dari dalam diri anak tersebut. Misalnya anak itu tidak bisa mengontrol emosi, mengontrol diri, tidak memikirkan dampak yang akan dia alami, misalnya seperti dia meminum minuman keras. Kalau biasanya kalau di rokok atau di minuman keras itu ada label untuk 18 plus atau 21 tahun. Jadi usia remaja ini jelas tidak dianjurkan seperti itu. Jadi akan berbahaya untuk kesehatannya dan jelas akan merusak kesehatannya sendiri. Itulah dampak negatif yang akan terjadi. Kemudian cara mencegah hal ini sangat ditekankan untuk peran orang tua, ya. Orang tua tadi dikatakan oleh kelompok 1 dan 2 sangat ditekankan peran orang tua dalam mendidik, mengawasi kegiatan remaja atau pergaulan remaja. Kemudian masyarakat juga, tidak hanya orang tua, masyarakat di lingkungan sekitar juga seharusnya dapat bekerja sama untuk mencegah kenakalan remaja ini terjadi. Karena memang remaja ini adalah aset, maksudnya generasi penerus seperti itu. Kalau remajanya banyak terjerumus ke hal yang tidak baik, yang jelas akan berdampak negatif, tidak bisa atau tidak dapat lagi kita tidak diharapkan seperti itu. Tidak dapat kita mengharapkan kalau remaja ini tidak mau dididik atau dibimbing seperti itu. Jelas? Baiklah. Jelas, Pak. Kalau ya ada pertanyaan. Iya.
Bapak akan mengakhiri pertemuan kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekarang ini kami sudah menyelesaikan pertemuan kami. Kiranya Bapa memberkati masing-masing kami, supaya apa yang telah dijelaskan atau kami diskusikan tadi dapat berguna dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, sekarang kami juga berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, shalom. Shalom. Shalom, Pak.